Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Dian, channel yang baru banget dirilis, tapi nggak apa-apa, yang penting asik. Oke, selamat datang, welcome back to my channel. Akhirnya setelah sekian lama gue upload video baru lagi nih. Kali ini masih cerita-cerita ya. Kemarin kan gue udah ngebahas kriminal sama misteri nih. Hari ini gue mau ngebahas soal horor, dimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh iblis nih sampai dia itu meregang nyawa nih ya, sampai dia itu mati. Dan yang lebih dramatisnya lagi, orang tua si gadis ini tuh diseret ke pengadilan gitu karena tuduhan pembunuhan terhadap si gadis ini. Nah, seru banget kan ceritanya, dari awalnya udah seru nih. Dengerin dah sampai akhir nanti ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu nih untuk diklik dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya kalian tuh gak ketinggalan nih kalau gue tuh udah upload video baru. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share video dia sebanyak-banyaknya, oke? Tanpa banyak cincong atau basa-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Annelies Michelle adalah seorang gadis muda cantik yang lahir pada tanggal 12 September 1952 di Bavaria, Jerman Barat. Si Annelies ini berasal dari keluarga yang emang taat banget nih dalam beragama. Jadi dia itu sering banget nih ikut peribadatan di gereja, setiap minggunya sering ke gereja untuk berdoa. Dan awalnya si Annelies ini tuh lahir emang seperti anak-anak pada umumnya gitu. Dia sering bermain biola, main piano, dia juga suka main sama teman-teman sebayanya di sekitar rumahnya. Sampai di usia dia yang ke-16 tahun, keanehan mulai terjadi nih. Dimana pada saat itu dia lagi enak-enak tidur nih, terus tiba-tiba dia ngerasa seperti ada yang nentuk dadanya. Apa sih nentut ya, kayak neken dadanya gitu, yang bikin dia tuh nggak bisa bergerak badannya. Kalau kita mah di sini nyebutnya kayak rep-repan tuh. Nah, sama kayak gitu. Keanehan bukan cuma itu aja, si Annelies tuh mulai kejang-kejang, mulai berhalusinasi. Sampai akhirnya kedua orang tua Annelies ini nih ngelihat keadaan Annelies yang semakin lama tuh semakin memburuk ya. Akhirnya dia ini membawa si Annelies ke dokter keluarga mereka. Dimana pada saat itu dokter yang menangani si Annelies ini bernama Dr. Fogg dan juga Dr. Luthi. Yaitu dia tuh berdua dokter ahli syaraf gitu deh pokoknya. Nah, setelah dicek-cek nih sama si dokter ini, ternyata si Annelies ini didiagnosis mengidap penyakit epilepsi lobus temporal, di mana penyakit ini adalah suatu kelainan yang membuat pengidapnya ini nih kejang-kejang, halusinasi, sampai hilangnya ingatan. Karena keanehan yang dialami oleh Annelies ini terjadi berulang-ulang ya, dan secara terus-menerus, ini tuh sempat membuat si Annelies ini tuh depresi. Sampai tepat di tahun 1973, si Annelies ini tuh tingkat gangguannya semakin fatal lagi, satu tingkat lebih tinggi nih gangguannya, dimana dia itu mulai bisa mendengar bisikan gaib, yang dimana bisikan itu tuh ngomong kayak gini, kamu adalah manusia terkutuk dan kamu akan kekal di neraka. Gitu, dia dengernya kayak gitu. Gimana nggak tambah stres tuh dia ya kan? Udahnya berhalusinasi gitu doang aja dia udah sempet depresi nih, ditambah lagi dia denger bisikan-bisikan kayak gitu kan, gimana nggak tambah depresi dia. Tapi untungnya nih ya, dia tuh tinggal di Jerman. Lah coba kalau tinggal di Mari, yang didengar tuh bukannya bisikan-bisikan gaib, tapi bisikan-bisikan tetangga yang tiap pagi tuh ngegosip di depan rumah tuh, bukannya pada masak sama bebenah, malah ngegosip ya kerjaannya, ya kan? Masih untung tuh dia tinggal di situ. Nah, karena keanehan itu terus-terusan terulang nih pada diri Annelies, keluarganya Annelies ini tuh sempat mengira kalau si Annelies ini tuh mengalami kelainan jiwa. Kelainan jiwa tuh pakai sakit jiwa gitu, jiwaannya terganggu gitu. Akhirnya orang tua si Annelies ini tuh membawa si Annelies untuk dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di sana. Nah, tapi setelah dibawa ke sono, bukannya sembuh, si Annelies malah makin jadi nih. Berhalusinasi yang semakin sering, dengar kayak gitu juga semakin sering, sampai obat-obatan yang dikasih sama dokter itu nggak mempan tuh buat dia.
Awalnya keluarga mereka nih nggak ada yang mengira kalau si Annelies ini tuh dirasuki oleh iblis gitu. Orang pertama yang menyadari kalau si Annelies ini dirasuki iblis adalah seorang wanita tua, yang mana pada saat itu tuh mereka tuh lagi kayak ziarah gitu ke sebuah makam. Nah, si wanita tua ini merhatiin nih si Annelies. Kok Annelies ini tuh ngejauh gitu dari simbol-simbol kesucian kayak salib atau patung-patung Yesus gitu. Dia tuh nggak mau ngedeketin gitu, kayak ngejauh. Sampai dia tuh disuruh minum air suci, kagak mau dia. Dia kata air sucinya itu bau gitu, baunya kayak bau busuk gitu. Nah, setelah melihat itu, wanita tua ini tuh langsung ngomong lah sama keluarganya si Annelies kan, sama mama bapaknya si Annelies nih, kayaknya anak lu nih ada yang nggak beres nih gitu kan. Nah, setelah ngedengar pernyataan dari si wanita tua itu, keluarganya Annelies ini ngomonglah sama salah satu uskup di gerejanya, yaitu Uskup Joseph kan jadinya Uskup Joseph, untuk membantu si Annelies ini. Setelah itu Uskup Joseph ini menugaskan 2 orang pastor untuk melihat keadaannya si Annelies gitu, bener apa enggak nih si Annelies ini kerasukan setan atau dikelilingin sama dedemit gitu kan. Dicek nih, ditugasin nih 2 pastor ini kan buat ngecek si Annelies. Nah, ternyata bener aja setelah melakukan pengecekan nih ya oleh 2 pastor itu, Pastor Ernest sama Pastor Arnold, ternyata bener mereka menemukan di tubuhnya Annelies ini ada iblisnya gitu, ada setannya di dalam diri si Annelies. Sampai akhirnya kedua pastor ini tuh meminta izin sama keuskupan pusat untuk mengeluarkan izin melakukan ritual eksorsisme atau pengusiran setan pada saat itu. Nah, setelah keuskupan pusat ini mengeluarkan surat izin untuk ritual eksorsisme ini, dilakukanlah itu eksorsisme terhadap si Annelies pertama kali pada tanggal 24 September 1975. Nah, ritual pengusiran setan itu ternyata nggak cuma dilakuin sekali atau 2 kali, tapi mereka melakukan ritual pengusiran setan itu sebanyak 67 kali terhadap si Annelies ini. Dan 42 sesi diantaranya itu mereka mendokumentasikan gitu dengan cara direkam suara. Annelies ini menjalani ritual eksorsisme atau pengusiran setan ini 1-2 kali dalam seminggu ya, dalam kurun waktu itu 1 tahun dari 1975 sampai 1976. Nah, selama menjalani ritual itu ternyata tubuh Annelies ini mengalami kerusakan-kerusakan. Ya jelas lah ya, 67 kali. Dimana diantaranya itu mulai terlihat lingkaran hitam di kedua matanya, luka-luka pada kulitnya, goresan-goresan pada tubuhnya, sampai ligamen lututnya si Annelies ini tuh pecah. Nah, yang lebih parahnya lagi nih, di bawah pengaruh atau kendali iblis yang ada di dalam tubuhnya si Annelies ini mampu buat makan laba-laba yang hidup, menggigit kepala burung sampai burungnya mati, sampai dia itu tuh menjilati air urin atau air kencingnya yang berceceran gitu di lantai. Pada saat itu juga Annelies sudah mulai menolak nih untuk makan dan juga minum. Kalau kata si Annelies sih, setan yang ada di dalam diri dia itu menolak atau nyuruh si Annelies tuh jangan makan, jangan minum gitu. Sampai akhirnya Annelies tuh menolak tuh untuk makan dan juga minum. Sampai badan dia tuh bener-bener kurus banget, cuman kayak tulang terbungkus kulit doang gitu. Setelah kedua pendeta itu mengidentifikasi, ternyata nggak cuma ada 1 iblis yang ada di dalam tubuhnya si Annelies, tapi ada 6 iblis yang bersarang di tubuhnya Annelies, kayak memperebutkan tubuhnya Annelies gitu. Nah, inget kan tadi gue bilang 42 sesi ritual pengusiran setan itu kan direkam, ya kan, kayak rekam suara. Nah, dari rekaman itu ternyata tuh iblis-iblisnya satu persatu kayak memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nah, penasaran gak nih? Nih, lu denger sendiri dah ya. Lu denger sendiri nih kayak gimana. Serem banget nih lu dengerin. Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee.
Nein, mir Kürze. Und dann mal mir Kürze. Oh, so ja, ne will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Im Namen des Vaters, Die Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil es ist, weil. Weil der Teufel größere Macht. im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Salah satu iblis yang ada di dalam tubuhnya Annelies yaitu bernama Hitler. Dia tuh sempat menceritakan kisah hidupnya dia nih, di mana pada saat itu dia tuh mengaku seorang pendeta, tapi dikeluarkan dari gereja di tahun 1500-an karena berperilaku tidak baik. Nah, setelah dicek and recheck, ternyata bener dong. Emang ada salah satu pastor yang dikeluarkan di tahun 1500-an itu yang bernama Hitler. Coba tuh, sama kan? Sama banget ini. Nah, pada tanggal 30 Juni 1976, tepatnya ini tuh hari terakhir si Annelies menjalani ritual eksorsisme atau pengusiran setan ya. Dimana saat itu terlihat nih dia betapa menderitanya, terlihat mukanya itu kayak yang kelelahan yang teramat sangat gitu. Sampai dia itu tuh berlutut, dibantu oleh kedua orang tuanya ya, untuk berlutut di depan pasturnya, meminta dan memohon untuk ritualnya itu tuh dihentikan. Kayak yang udah pasrah deh gue, kayak gitu, udah stop aja deh, gue udah capek kayak gini, kayak gue udah pasrah aja, mau Tuhan tuh gimana, kayak gitu. Dan ternyata benar aja, keesokan harinya, tepatnya di tanggal 1 Juli 1976, si Annelies ditemukan sudah tewas di tempat tidurnya di usia dia yang ke-23 tahun dengan berat badan yang hanya 30 kg. Bener-bener kurus banget, udah kayak bener-bener tulang kebungkus kulit doang, kayak tengkorak hidup kali, 30 kilo doang badannya. Nah, setelah sepeninggalnya Annelies ini, kedua orang tua Annelies dan juga dua pastor yang membantu Annelies untuk sembuh ya, yang melakukan ritual itu, diseret ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan terhadap si Annelies ini. Walaupun udah ditampilin nih bukti-bukti rekaman suara si Annelies waktu dilakukan pengusiran setan ini, itu tuh nggak ngubah apa-apa. Mereka itu tetap dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Tuh udah kayak orang jatuh tertimpa tangga pula kan, udah ditinggal anak mati kan, udah ditinggal mati anak, masuk penjara pula, udah gitu dituduh ngebunuh si anak itu.
bener-bener kayak orang jatuh ketimpa tangga ya kan. Nah, sekian itu kisah dari Annelies. Semoga kita bisa mengambil nilai positifnya ya. Semoga kita tuh lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Semoga dijauh-jauhin lah tuh kayak namanya setan, iblis, dedem itu jauh-jauh dah. Jauh-jauh jangan deket-deket ya, amit-amit ya, amin. Oke, sekian dulu video dari Dian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video Dian dari awal sampai akhir. Tetap terus support channel Dian ya guys. And see you in my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.